warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Guru akan mengecek kehadiran ya. Nanti yang Bu Guru panggil, angkat tangan ya. Iya, Bu. Asrofi. Ke belakang, Bu Guru. Ke belakang. Erni. Ada Bu Guru. Eti. Hadir, Bu Guru. Marianto. Hadir Bu. Nur Hanifah. Hadir, Bu Guru. Siti Fatimah. Hadir, Bu Guru. Sutarno. Oh, izin ke belakang. Ya, izin ya di belakangnya. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang dilihat di sini ya. Bu Guru sudah share di sini. Lihat di depan. Ada gambar apa di situ? Gambar orang Bu. Orang, Bu Guru. Ya, di sini ada. Ya, perilaku saling menghargai. Lihat di sini ada bermacam-macam dari Agama Bu. berbagai agama. Tapi mereka apa di sini yang terjadi? Bisa Bergandengan. dilihat. Bergandengan Ya, tangan. bergandengan tangan. Itu artinya apa berarti kalau kita bergandengan tangan? Bersatu Bu. Iya, bersatu. Walaupun berbeda, tetapi mereka tetap bersatu. Karena mereka saling menghargai. Ya, itulah walaupun berbeda. Seperti bunga ya. Kalau bunga hanya warnanya satu, tidak akan indah. Kalau ada merah, kuning, hijau akan menjadi Cantik, Bu Guru. Nah, ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, Nana. Ya, Ya, Bu Guru tunjuk Nur Hanifah untuk maju ke depan memimpin doa. Ya, Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, terima kasih ya Nur Hanifah. Ya, Bu Guru. Nah, bisa kembali ke tempat duduknya. Iya. Nah, sekarang kita lanjut lagi di depan ya. Perhatikan ya, tidak ada yang bermain ya. Iya, Ya, Bu. Nah, di Bu. sini kita hari ini akan mempelajari tentang perilaku saling menghargai. Nah, bisa dilihat di sini. Setelah mempelajari perilaku saling menghargai, guru berharap kalian mampu memahami ya pengertian perilaku saling menghargai. Yang kedua yaitu dapat membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang ketiga, menerapkan perilaku saling menghargai. Dan yang keempat, dapat menyebutkan hikmah perilaku saling menghargai. Nah, kita masuk poin yang pertama, yaitu makna perilaku saling menghargai. Nah, kalian pernah dengar tidak anak-anak perilaku saling menghargai? Belum Bu. Pernah dengar? Belum, Bu Guru. Belum Bu. Pasti kita sering mendengar. Ya. Nah, apakah di antara anak-anak ada yang sudah tahu arti saling menghargai itu apa? Apa, Bu Guru? Menghormati, Bu. Saling menghormati Bu. Ya, benar, menghormati. Terus apa lagi? Toleransi Bu. Iya, apalagi? Ada yang tahu lagi? Tasamuh, Bu Guru. Ya, ada lagi. Asrofi jangan ribut sendiri. Kenapa bergerak terus? Ya. Duduk Bukunya diam jatuh ya. Bu. Bukunya jatuh. Oh ya. Coba Asrofi apa? Diulang tadi. Yang disebutkan Fatimah, Hanifah, sama ya, Bu? Marianto. Coba. Lupa Bu saya Bu. Nah, makanya untuk itu harus duduk Ya, Bu. diam dan perhatikan apa yang dibilang Bu. temannya tadi supaya kita paham. Nah, di sini bisa dilihat Ya, ya, Bu. anak-anak ya. Yang di belakang kelihatan tidak, Adik? Kelihatan, Bu. Ya, alhamdulillah kelihatan ya. Di sini ada makna perilaku saling menghargai. Menghargai secara bahasa diartikan menghormati, mengindahkan, dan memberi apresiasi. Nah, di sini ada juga secara istilah ya.
menghormati konsisi, pikiran, gagasan, dan anggapan yang berbeda dengan orang lain. Walaupun berbeda pendapat, tapi harus saling menghargai. Ya, sekarang kita yang kedua ya. Dalil perilaku saling menghargai. Itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini ada artinya, bisa kelihatan di belakang. Iya, Bu Guru. Ya, di sini ada ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Nah, di sini lihat. Manusia diciptakan Allah itu semuanya memiliki perbedaan. Nah, tapi Allah menciptakan perbedaan itu bukan untuk saling berselisih, tapi untuk saling melengkapi. Nah, di sini ada laki-laki, ada perempuan. Sama seperti kelas ini kan, ada laki-laki, ada perempuan. Terus kemudian itu dijadikan kamu berbangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ada bersuku-suku. Kayak di kelas ini, tidak mungkin hanya suku Jawa. Ya, ada suku Marin, ya kan? Ada Bugis, ada Makassar. Nah, semuanya akan menjadi indah apabila kita saling menghargai. Di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu banyak suku bangsa. Itulah yang membuat indah Indonesia di mata dunia. Nah, kita lanjut selanjutnya ya, yang ketiga. Ya, Bu. Nah, di sini setelah mengerti makna saling menghargai, terus mengerti dalilnya, yang ketiga kita yaitu penerapan perilaku saling menghargai. Setelah mengetahui artinya, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada. Coba Marianto baca yang pertama ini apa? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari apa? Menghargai pendirian orang lain. Iya, menghargai pendirian orang lain. Siapa yang bisa memberi contoh? Bagaimana contohnya menghargai pendirian orang lain? Coba Fatimah. Bisa, Nak? Belum tahu, Bu. Pendirian orang lain. Oh, belum tahu. Siapa yang tahu bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, silakan Marianto. Ya, ketika kita berbeda pendapat, tetap saling menghormati, tidak boleh bertengkar. Walaupun beda pendapat, Bu. Itu, Bu. Contohnya yang menghargai pendirian orang lain, misalnya saya dengan Asrofi berbeda pendapat, Bu, tapi saya dengan Asrofi tetap berteman, tidak bertengkar. Itu contohnya. Ya, benar. Tepuk tangan buat Marianto, anak-anak. Benar ya. Nah, Ya, yang Bu kedua Guru. yaitu menghargai keyakinan orang lain. Siapa bisa memberi contoh? Ya, Bu Guru. Siapa? Temanku Ya. banyak yang Nasrani, Bu Guru. Terus apa yang kamu lakukan, Nur Hanifah? Menyuruh dia ke gereja, Bu Guru. Wah, Po. Ya. Walaupun berbeda keyakinan, kita harus tetap saling menghargai ya keyakinan orang lain. Yang ketiga yaitu apa? Menghargai pendapat orang lain. Siapa yang bisa memberi contohnya? Coba Sutarno, bisa tidak? Ya, Bu Guru, ketika teman kita punya keinginan mau pergi ke pasar, tapi teman yang lain pergi ke mall. Nah, jadi kita hargai, tapi kita harus menghargai mana yang suara terbanyak bagus yang kita ambil, Bu Guru. Ya, bisa. Tepuk tangan buat pendapatnya Pak Sutarno. Ya, berarti sudah paham ya. Nah, untuk penjelasannya ini bisa dilihat di sini. Ya, menghargai pendirian orang lain yang tadi ya. Menghargai secara bahasa diartikan menghormati, mengindahkan, dan memberi apresiasi tadi ya. Ya, seperti di sini ada contohnya di sini. Ya, kekurangan kelebihan. Orang yang mampu menghargai orang lain akan senantiasa berperilaku rendah hati. Nah, menghargai keyakinan orang lain di sini ada lihat. Hasna berteman dengan Jessica. Hasna berbeda keyakinan dengan Jessica. Hasna dan Jessica tetap saling menghargai walaupun dia berbeda agama. Nah, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Di sini ketika berdiskusi contohnya ya.
Itu Ya, Bu bisa. Guru. Apa namanya? Seandainya Sutarno sama Nur Hanifah dalam satu kelompok, pasti ada perbedaan, tetapi tidak harus menjadi masalah, ya kan? Tetap Iya, Bu harus Guru. ada berdiskusi dua-duanya dijadikan kesimpulan ya. Iya, Bu Guru. Ya, yang keempat kita memasuki yang keempat ya, yaitu hikmah perilaku saling menghargai. Nah, dengan kita melakukan perilaku saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, ini manfaatnya ada 4 ya. Yang pertama apa? Menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan. Nah, menjaga kerukunan. Apalagi kita ini hidup di Kota Merauke ya. Iya, Banyak Bu. suku, banyak masyarakat berbeda agama. Ada Yang yang rambut terang, Bu. keriting, ada yang rambut lurus, ada kulit hitam. Semuanya Kulit putih. harus rukun. Rukun. Iya. Yang kedua yaitu mempererat silaturahmi. Saling berkunjung. Kita ke rumahnya teman, ke Sutarno kah, besoknya ke Nur Hanifah, Ya, Bu. besoknya ke Fatimah. Nah, yang ketiga mencapai tujuan Bersama. Oke, jadi Sama. diskusi. Nah, saat diskusi ada 4 anak. Itu harus mencari kesepakatan dulu, membahas semuanya untuk dijadikan tujuan bersama agar tercapai suatu tujuan yang kita inginkan. Yang keempat yaitu dihargai orang Lain. lain. Nah, dari sini ada yang ditanyakan anak-anakku sekalian. Sudah, Bu Sudah Guru. paham belum? Insya Allah. Nah, sudah paham ya. Nah, untuk melihat ke ini ya, melihat kemampuan kalian, Bu Guru akan memberikan ini apa? Contoh ya. Sabar, Bu Guru buka dulu. Lihat di sini ya. Ya. Bu Guru ulangi lagi. Di sini tulis harinya, tanggalnya di sini. Terus di sini tulis nama anggota kelompok. Nama Tadi panjang apa nama pendek, Bu? Oh, nama terserah. Yang penting ada namanya saja. Oh ya. Daripada tidak ada namanya, nanti Bu Guru mau kasih masuk bagaimana? Oh, Ya, ini Bu. nilainya siapa ini? Iya, kan? Bu. Iya, Tapi Bu tidak tahu si A, si B. Nama Nanti panggilan yang rugi aja. kalian. Ya, Bu. Ya. Tapi Ya. harus kerja sama. sama. Tidak ada Sama. yang mengharapkan jawaban dari teman. Ya, harus saling kerja sama. Sama. Nah, ayo kerjakan anak-anak. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Dan Di sini ada bagaimana 3 jawaban. cara berperilaku saling menghargai dalam diskusi? Hmm. Nanti maju satu-satu ya. Perwakilan dari Ya. kelompoknya. Bisa sutenka atau apa. Kamu yang maju gitu. Berbagi bisa. Ada yang menulis sebagai sekretarisnya. Ada yang bagian maju. Presentasi ke depan. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu Guru. Ya, tuh. Anak-anakku ini paling pintar memang. Yo. Ya. Sudah, Bu. Kelompok 1. Siapa yang akan maju? Asrofi, Erni, atau Eti? Ayo. Mas Asrofi. Siapa yang mau maju? Saya Oh, yang Asrofi. perempuan aja, Bu. Yang yang perempuan. perempuan. Mas Oh, Asrofi perempuan. saja. Saya maju Ya. terus kok, Bu. Ya, yang dari tadi Bu Guru belum pernah dengar suaranya Eti kayaknya ya. Oh iya, Bu. Iya. Eti Bu maju ke Guru. depan. Ya, Bu Hmm. Guru. Ya, Eti maju di depan ya, Nak ya. Ayo dibacakan presentasinya. Nomor 1, Ya. bagaimana cara berperilaku saling menghargai dalam diskusi. Jadi ketika kita berdiskusi, ada teman yang berpendapat lain dengan kita harus menghargai pendapat teman, Bu Guru. Ya, tepuk tangan untuk jawabannya Eti, teman-teman. Ya. Bagaimana? Ada yang menanggapi? Boleh, Bu. Saya, Bu, mau bertanya itu etik, Bu. Ya, silakan. Pertamanya sama Eti. Kan tadi bilang menghargai. Menghargai itu maksudnya bagaimana? Saya kurang paham, Bu. Anu etik. Ya, Ayo Kalau Eti ada- jawab. kalau ada teman berpendapat itu walaupun benar atau salah, kita hargai dulu. Nanti benar atau salahnya kita bicarakan, kita diskusikan dulu dengan teman di
kelompoknya kita, apakah pendapatnya itu bisa diterima atau tidak. Yang penting kita harus menghargai, tidak boleh mengatakan, ih pendapatmu nggak boleh, itu jelek, itu nggak boleh. Oh, berarti Ya. bisa dikatakan menghormati begitu ya? Ya, Nah, Oh. bagaimana Ya, ya, ya. Marianto, sudah paham? Ya, terima kasih Hati. ya. Ya, Tambahan, boleh Bu. duduk ya, Eti. Tambahan, Mana, Bu. Asrofi? Ya, Ya. tambahan. Bagaimana silakan, cara Asrofi. berperilaku saling menghargai dalam diskusi? Pertama, Ya. Bu, bersikap ramah. Sikap Ya. ramah, Bu. Kedua, Ya, benar. adil, Bu. Sama teman harus Ya. adil. Oke, jangan mengejek, Bu. Jangan mengejek. Kemudian Ya. jangan menyindir, ya. Ya. Itu Bu, baru 4 yang saya Ya. dapat. Oke, Pak. Ya, benar ya. Tepuk tangan buat Asrofi, Eti, dan Marianto. Tepuk tangan terus. Ya, terus yang kedua ya. Kelompok 2. Siapa yang maju kelompok 2? Antara Marianto, Nur Hanifah, Siti, atau Sutarno? Siapa yang Marianto. maju? Perempuan Marianto, tadi. Pak Guru, Pak Bu Guru. Hah? Marianto sama Oh, Sutarno. Marianto, ya. Mbak Nur Marianto dulu, maju Mbak ke Nur. depan. Baca yang kedua ini. Dikerjakan Aku yang tadi kedua. Nomor tidur. 2. Ya Bu, teman-teman harus Ayo, Marianto. diperhatikan. Saya mau menjawab ya. Iya, Bu, ya, Ya. Tante. Ikrom mengikuti rapat di kelas. Ikrom mendapati salah satu pendapat yang menyimpang dari pembahasan. Bagaimana sebaiknya sikap Ikrom? Menurut pendapat kelompok saya, Ikrom sebaiknya menghormati, menghargai pendapat orang lain atau pendapat peserta lain dalam diskusi tadi. Ikram mengikuti rapat. Walaupun pendapatnya tidak sama dengan Ikrom, karena setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda dan punya alasan yang berbeda. Walaupun begitu, tetap Ikrom tidak memaksakan kehendaknya. Tidak semua anggota rapat harus sama dengan dia. Kurang lebih seperti itu, Bu. Teman-teman. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan buat Marianto. Ayo, siapa yang mau menanggapi atau mau bertanya dengan Marianto? Ayo. Sudah? Erni, Bu. Erni. Enggak, Bu. Oh, Erni. Erni ada apa? Mau tanya Marianto? Enggak, Bu. Oh, Jelas, enggak. Bu. Ya, sudah paham Sampun ya? jelas. Sudah. Ya, sudah jelas. Bu Guru anggap jelas. Yang ketiga, kita bahas sama-sama saja ya. Ya. Ya, Bu Ya. Guru. Jelaskan makna yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang bersedia maju? Atau yang mengungkapkan? Tadi ada Pak di Toleransi, depan. Bu Guru. Siapa? Toleransi. Ya, terus apa lagi tadi? Manusia Berbeda-beda diciptakan Iya, tujuannya diciptakan manusia untuk saling melengkapi, Bu. melengkapi. Ya, Berbangsa terus. dan bersuku. Iya, pinter. Semuanya sudah Agar paham saling ya. mengenal. Ta'arufu. Dari ketiga ini tadi dapat disimpulkan ya. Yang pertama tadi bagaimana cara berdiskusi? Ya, yang pertama tadi pertama kali harus meminta izin. Ya toh, apabila kita hendak berpendapat sama teman. Yang pertama itu harus minta izin. Yang kedua, harus mendengarkan pendapat teman. Tidak boleh meremehkan ya, apalagi Ya, Bu. merendahkan. Tidak boleh. Ya, yang ketiga, tidak mengobrol saat berdiskusi. Harus kerja sama. Ada teman bicara, kalian ngobrol. Itu namanya Ya. tidak menghargai. Baik. Ya, Bu. Ya, terus yang kedua ya, bagaimana sikap Ikram? Kita ada teman yang menyimpang pendapatnya. Nah, yang itu harus menghargai pendapat teman. Habis itu baru dia setelah mendengarkan pendapat teman, baru dia bisa menanggapi pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan baik, tidak menyakiti hati teman. Ya, Bu.
Ya. Ya, terus yang ketiga ini tadi benar. Toleransi. Terus apa lagi tadi? Untuk saling Mengenal. menghargai, saling melengkapi. Sudah paham ya, Nak ya? Sudah, Bu Guru. Ya, tepuk tangan untuk hari ini, pelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran pagi ini? Senang, Bu. Senang senang sekali. Alhamdulillah. Senang sekali. Besok lagi, Bu. Besok diskusi lagi ya, Bu ya. Ya, semoga ilmu kita di pagi hari ini bermanfaat. Amin. Ya, Bu Guru akan menyimpulkan ya. Yang pertama tadi tentang pengertian saling menghargai. Yang kedua yaitu mengerti dalil tentang perilaku saling menghargai, yaitu tadi surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Ya, ayat 13. Pinter. Terus ya setelah memahami, terus mengerti dalilnya, berarti harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir yaitu setelah kita melaksanakan perilaku saling menghargai, kita akan mendapatkan manfaat hikmah. Yaitu tadi apa? Hidup menjadi rukun, silaturahmi, ya kan? Banyak-banyak. Iya, memperbanyak teman. Menambah rezeki. Banyak teman. Menambah rezeki, Bu. Iya, menambah rezeki. Panjang umur. Iya. Tepat Bu judulnya. Guru, Tepat judulnya. ya, sebelum Bu Guru akhiri ya, minggu depan kita akan membahas tentang bab puasa. Bu Guru berharap kalian Puasa. belajar di rumah dulu ya. Ya, Bu. Ya, Nah, Bu. supaya nanti ketika kita masuk pembelajaran, Bu Guru terangkan kalian sudah bisa mengerti setidaknya. Oh, begini gitu ya. Harus tahu. Oh, yang pelajarannya yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Harus belajar di rumah. Harus selalu menjaga kesehatan. Ya, sebelum mengakhiri materi pagi hari ini, Bu Guru minta Fatimah untuk memimpin doa. Sini Nak, maju di depan ya. Ya Bu Guru. Teman-teman, mari kita berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak. Nggih, monggo. Ya. Nggih, monggo. Oke, selamat dulu sunasih ya. Tadi materi pokok adalah saling menghargai. Untuk pendahuluan, kayaknya pencermatan saya sudah terpenuhi. Jadi di pendahuluan itu sekali lagi untuk semuanya, ya ini paling tidak ada 7 item: pengkondisian kelas, motivasi, apersepsi, penyampaian KD, tujuan, pembelajaran, menyampaikan garis besar nanti dalam proses pembelajaran, kemudian memeriksa kesiapan siswa. Ini kayaknya tadi Bu Sunarsi sudah terpenuhi kayaknya ya. Selamat. Kemudian untuk inti penguasaan materi luar biasa Bu Sunarsi ya. Sudah ngelotok ya Bu ya. Sudah ngelotok. Ya, namun demikian nanti perlu dikembangkan lagi, dipadukan PACK-nya ya, technological, pedagogical, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Hanya ini untuk generasi muda yang tidak masalah untuk teknologinya atau TI-nya ya. Namun demikian Bu Sunarsi, karena ini kebetulan siswanya kan Pak Guru-Bu Guru ya aktif semua ya, aktif semua. Iya, Pak. Nah nanti kalau umpamanya anaknya itu juga aktif seperti ini, nanti tetap kita sebagai guru harus mengendalikan, kontrol, jangan sampai nanti 12 anak-anak itu jauh. Kadang-kadang kan kalau anak-anak yang aktif itu kadang-kadang tidak terkontrol ya. Seperti saya pengalaman di Depok 1, kalau dulu saya mengajar di Gunung Kidul dengan Depok itu ternyata berbeda. Ketika di Gunung Kidul banyak diamnya, mohon maaf ya yang Bu Erni ya. Tetapi di Depok itu ternyata enggak. Kalau tidak kita kendalikan, terus bicara terus anak-anak itu. Ini kita sebagai guru harus tetap sebagai
kontrol ketika anak sangat aktif sekali bertanya-tanya jualan terus, ya kita tetap harus memfokuskan pada materi itu. Ini bagus Bu Sunasih. Untuk penutup juga sudah lengkap, simpulan refleksi RPL sudah lengkap. Semoga nanti sukses sampai ke tukinya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik,